Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ia telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Ia memberi kehidupan baru tiap hari. Karena itu, hiduplah dalam tuntunannya melalui firman yang akan disampaikan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu menjadi kesukaan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan kami. Dan karena itu kami akan baca renungkan saat ini. Pakai hamba-Mu menyampaikan kehendak firman-Mu. Dan semua yang mengikuti dimanapun berada Tuhan jamah. Supaya kami mau hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 begini dikatakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, penginjil Lukas memberitakan dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid ketika mereka berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Nanti dilihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Mereka sedang bercakap-cakap tentang Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada Simon dan kepada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus. Lihat Lukas 24 ayat 33 sampai 35. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah dan memberi salam. "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 36. Kehadiran Yesus dan salam yang diucapkan sebenarnya memberi ketenangan, memberi kedamaian dan ketenteraman. Tapi ternyata membuat para murid terkejut, takut, dan menyangka mereka melihat hantu. Ayat 37. Ketakutan membuat para murid tidak mampu melihat Yesus dengan sebenarnya. Malah Yesus disangka hantu.
Ketakutan dapat membutakan mata dan hati mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat Yesus yang sebenarnya. Mereka menyangka kalau mereka melihat hantu. Yesus katakan, "Aku sendirilah ini." Tapi para murid-murid ragu-ragu. Karena itu Yesus membuka mata dan hati mereka supaya mereka tidak ragu-ragu. Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya dan disuruh rabah, pegang, karena hantu tidak ada daging dan tulang. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, Yesus meminta makanan. "Adakah padamu makanan di sini?" Mereka memberikan sepotong ikan goreng. Yesus memakan di depan mereka. Ayat 38 sampai 43. Hal ini membuktikan bahwa Yesus hidup. Dia sudah bangkit. Yesus makan, membuktikan ia bangkit. Sebab hantu tidak bisa makan. Para murid sudah bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun. Mereka telah mendengar pengajaran langsung dari Yesus bahwa harus digenapi apa yang telah dinubuatkan tentang Yesus, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak mengerti. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 44 sampai 46. Segala sesuatu hanya dapat disingkapkan, hanya dapat diberi pengertian dan digerakkan dari dan oleh Yesus. Berita kebangkitan, pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Ayat 47 sampai 48. Para murid yang menjadi saksi dari kebangkitan Yesus mendapat mandat, mendapat tugas untuk memberitakan kepada segala bangsa mulai dari tempat di mana mereka ada, yaitu di Yerusalem. Tuhan yang memberikan tugas ini. Dia tidak membiarkan para murid. Roh Kudus akan menyertai, memperlengkapi mereka. Ayat 49. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Penugasan yang dipercayakan Tuhan kepada para murid untuk menjadi saksi dari kebangkitan dan penampakannya itu tidak dibiarkan sendirian, tapi ada penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai, memampukan, sehingga tugas pemberitaan yang dilakukan tidak dilakukan dengan dan atas kuasa manusia, tapi dilakukan dengan dari dan atas kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita, pertama, peristiwa Yesus menampakkan diri kepada semua murid dengan memperlihatkan kaki dan tangan, diraba, dipegang, dan Yesus makan, membuktikan ia bangkit, ia hidup. Ia hidup untuk memberi kehidupan baru kepada kita. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Kedua, kebangkitan dan penampakan Yesus mengubah keraguan menjadi kepastian. Karena itu, kita diingatkan dan dikuatkan, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan takut. Takut itu tanda kita tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Serahkanlah hidup
sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Dia yang akan atur dan tentukan langkah hidup kita. Yang ketiga, kita diajak untuk bersedia jadi saksi tentang kebangkitan Yesus kepada semua orang. Mulai dari tempat di mana kita ada. Mulai dari dalam rumah kita. Di tempat di mana kita bekerja. Di tempat di mana kita studi. Di tempat di tengah pergaulan kita. Pendek kata, mulai dari tempat kini, di sini, dan juga kepada semua orang. Dan dalam melaksanakan tugas ini, yakinlah ada jaminan penyertaan kuasa Roh Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan setiap firman-Nya yang diberitakan. Dan pada akhirnya, apa yang diberitakan mengubahkan setiap orang. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Bila kebenaran firman ini meneguhkan dan memberi semangat baru bagi kami. Bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang hidup. Dan Engkau Allah yang telah mengalahkan kuasa kematian melalui kuasa kebangkitan. Karena itu tolonglah kami. Supaya kami mau hidup dari dan di dalam kuasa kebangkitan-Mu itu. Kami mau bangkit dan berkarya di tengah kerja pelayanan kami. Di tempat di mana Engkau tempatkan kami bekerja. Sehingga kami jadi saksi Kristus di tempat di mana Engkau tempatkan kami. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Tuhan pakai kami jadi alat Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Trims.